Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa, amma ba'd. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah yang kami hormati Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Kemudian yang kami hormati Habib Hadi bin Muhammad Ba'agil, para sesepuh, para ulama yang hadir, kaum muslimin, kaum muslimat. Alhamdulillah, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli orang Bogor, orang Sunda. Jadi kulo mboten saged basa Jawa. Ngapunten nggih. Jadi saya akan bicara dengan bahasa Indonesia. Paham Bu ya? Alhamdulillah. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 4 subuh insyaallah. Ya. Jadi saya ini tinggal di Gaza 12 tahun, kalih welas. Diminta untuk merangkum dalam waktu setengah jam atau sejam mungkin. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan nih Ibu? Ya. Jadi siap sampai jam 4 siap? Yakin siap? Kulo mboten siap. Iya, karena nanti pagi jam 7 harus sudah bergerak terbang ke Jakarta lewat Surabaya. Jadi dari sini ntar ke Surabaya dulu ini. Perjalanan cukup panjang. Tapi semoga waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan, maksimalkan untuk sama-sama kita meraih keutamaan jihad fisabilillah. Semoga berkumpulnya kita hari ini di sini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amalan jihad fisabilillah. Amin. Allahumma amin. Ada titipan dan amanat yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. 12 tahun saya tinggal di Gaza sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang jurnalis, wartawan, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, sebagai seorang pemuda. Saya bertemu banyak kalangan di Gaza, dari emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, para ulama, para politisi, para pejuang. Masya Allah, saya enggak pernah membayangkan betapa besar sekali kecintaan warga Gaza terhadap Indonesia. Itu yang saya saksikan di sana. Saya itu Bu, kalau di Gaza ini kalau sholat Jumat, habis sholat Jumat itu ada yang namanya tradisi makan besar orang Gaza itu. Nah, Jumat ini kan hari libur. Jumat sama Sabtu itu hari libur di Gaza. Kalau saya sholat Jumat di satu masjid, kemudian setelah Jumatan itu ada orang yang apa bahasanya, ngeh gitu loh, sadar. Mereka nanya ke saya, panjenengan sekang pundi? Kamu orang mana? Wong pundi? Saya bilang, oh saya orang Indonesia. Masya Allah, Indonesia. Itu tanpa tendeng aling-aling saya ditarik tangan saya. Hari ini kamu makan di rumah saya. Terus kalau orang sebelahnya nggak denger lagi, ada orang Indonesia, ditarik sama dia. Rebutan mereka itu. Tarik-tarikan, kayak tarik tambang gitu kan. Cuman yang ditarik saya gitu. Rebutan ingin mentraktir saya makan siang di sana. Kemudian kalau saya belanja di pasar itu Bu, Pak, kalau saya belanja di pasar,
milih baju, milih sendal, milih sepatu, milih alat-alat kebersihan. Ketika saya mau bayar ke kasir, dia tanya biasanya, kamu bukan orang sini ya? Ya, muka saya ketahuan Bu ya, hidung saya kurang mancung kan. Iya, orang melihat, wah ini makhluk apa ini? Kayaknya bukan orang sini nih, sanes wong Gaza ini. Pas ditanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Masya Allah, itu berubah wajah mereka itu. Yang tadinya aneh, terheran-heran, berubah menjadi rasa haru, rasa bangga. Masya Allah, ngapain Mas jauh-jauh dari Indonesia ke Gaza? Saya bilang saya di sini lagi bangun rumah sakit sambil kuliah. Masya Allah, kuliah di sini. Emang di Indonesia nggak ada kampus? Saya bilang enten ada gitu kan. Tapi kan saya sambil juga berkhidmat di Gaza. Itu kalau saya sudah diketahui orang Indonesia, itu mereka nggak mau ngambil uang saya. Silakan Mas ambil barang-barangnya, ini gratis buat panjenengan. Masya Allah. Atau ketika saya sampai ke Gaza, saya awalnya nggak ada niat kuliah. Saya kira Gaza ini tempat yang hancur-hancuran. Sekarang iya hancur-hancuran. Semuanya luluh lantah, semuanya benar-benar sudah hampir. Insyaallah. Allah yahfazak ya habibana. Ya. Kalau sekarang memang Gaza itu sudah benar-benar porak-poranda. Dulu tahun 2011 ketika saya ini tiba di sana, itu masih ada banyak kampus. Rumahnya bagus-bagus, bersih. Orang Gaza ini orangnya bersih-bersih, rapih-rapih. Saya ngelihat ada kampus, aduh saya jadi pengen kuliah di sini, saya bilang. Anak saya di Indonesia kuliah nggak pernah selesai saya. Sempat kuliah jurnalistik 1,5 tahun, harusnya 4 tahun, tapi 1,5 tahun saya selesai, menyelesaikan diri. Ngapain kuliah malam-lama? Yang penting dapat ilmunya, betul saja. Kenapa saya cuma 1,5 tahun? Karena saat itu ketika saya kuliah di Indonesia, saya mendengar ada pesantren di Demak, Meranggen, itu buka pendaftaran pesantren Nahwu Shorof, belajar ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu mantiq. Ketika saya mendengar ada pendaftaran pesantren di Demak, Meranggen, saya langsung tinggalkan kampus saya, naik kereta dari Bogor menuju Meranggen. Di situ saya belajar Nahwu Shorof. Makanya di situ saya belajar bahasa Jawa. Kulo saged basa Jawa sekedik-sekedik. Ngartos sekedik-sekedik. Alhamdulillah. Nah, di Gaza ketika saya masuk ke area kampus, saya bertemu salah seorang dosen di situ. Ditanya sama dia, "Panjenengan ini orang mana?" Saya bilang dari Indonesia. Masya Allah, Indonesia. Panjenengan saged bahasa Arab. Oh, saged, saya bilang. Bisa. Dites sama dia bahasa Arab saya. Oh, ternyata bagus bahasa Arabnya. Panjenengan punya hafalan Al-Quran? Punya. Dites hafalannya. Oh, bagus hafalannya. Panjenengan mau kuliah di sini? Mau? Kalau gitu silakan daftar buat panjenengan gratis katanya. Masya Allah. Terus kalau saya naik angkutan umum, bolak-balik sana sini, itu mayoritas rata-rata nggak mau nerima uang saya. Orang Gaza ini bukan orang yang mapan, mereka ini orang-orang yang hidup dalam blokade berbagai krisis pangan, krisis obat-obatan, krisis bahan bakar, krisis listrik, krisis air bersih. Mereka ini orang-orang yang teruji. Tapi Masya Allah, ketika mereka bertemu dengan orang Indonesia, mereka berusaha melupakan dulu penderitaan mereka untuk memuliakan kami orang Indonesia. Dan setiap kali kami ngobrol, diskusi, berbicara dengan mereka, di ujung pembicaraan hampir tidak pernah mereka lupakan. Mereka selalu mengatakan seperti ini, Akhi Muhammad Hussein, billahi alaik, lama terja ala Indonesia, salim ala ahbabina fi Indonesia. Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti panjenengan pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam merindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kami sampaikan amanat salam dari warga Palestina di Gaza untuk bapak-bapak ibu-ibu semua di sini.
dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gaza hari ini? Saya baru dapat pesan, dapat pesan dari WhatsApp barusan, itu nggak lama, sekitar sejam yang lalu. Ini dari istri saya orang Gaza, Ibu. Istri saya orang Gaza, keluarga dia masih ada di Gaza, tinggal di pengungsian-pengungsian. Dia bilang hari ini bencana kelaparan di Gaza benar-benar sangat parah. Karena sudah tidak ada tepung terigu, tidak ada tepung gandum untuk mereka bikin roti di wilayah utara. Tidak ada lagi air bersih, tidak ada lagi makanan. Orang-orang Gaza sekarang makannya dedaunan. Kemudian sebagian lagi mengolah pakan ternak untuk mereka makan. Kemudian karena sudah tidak ada hewan-hewan ternak yang bisa dimakan, mereka sebagian orang menyembelih kucing untuk dimakan. Jadi memang kondisinya sudah memprihatinkan, sudah puluhan yang mati kelaparan di sana. Anak-anak kecil, wanita, ibu hamil itu per hari ada 180 kasus persalinan. Banyak di antara mereka yang keguguran karena bombardir sana sini. Sebagian lagi melahirkan dalam kondisi yang tidak layak, jadi banyak pendarahan, meninggal ketika sedang bersalin. Sebagian lagi ada yang harus dioperasi sesar karena tidak ada obat bius, jadi mereka dioperasi tanpa obat bius. Itu kondisinya. Jumlah korban jiwa yang sudah terbunuh sejauh ini hampir 25.000, di mana 10.000 diantaranya itu anak-anak. Bayangin Ibu, 10.000 ini kalau di 10.000 jenazah kalau diletakkan di sini nggak akan muat ini. Begitu banyak yang dibunuh oleh mereka. Jumlah korban luka sudah 65.000. Dan tadi saya dapat kabar juga belum lama dari teman saya di sana, tank-tank baja sudah semakin merangsek masuk ke wilayah pemukiman, ke tenda-tenda, ke wilayah tenda-tenda warga di wilayah selatan. Sudah 108 hari atau 107 hari Gaza ini dibantai, dibombardir, dibunuhi tanpa ada satu negara pun yang sanggup menghentikan barang sedetik. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Kita umat Islam juga berperan dalam terjadinya peristiwa ini. Kita juga punya andil dan kontribusi kenapa ini terjadi. Kenapa? Karena kita ini selama ini tidak maksimal dalam memperjuangkan Palestina. Kita ini Pak, Bu, ini sudah bukan lagi waktunya peduli. Ini bukan masalah kepedulian. Kalau orang-orang non muslim di Eropa, ya mereka ini kepedulian. Kami peduli terhadap warga Palestina. Kalau kita umat Islam, ini bukan masalah kepedulian lagi. Kita ini korban. Kita ini korban langsung. Karena yang dijajah di Palestina, yang diserang, yang diserbu, yang dinodai, yang dibakar, itu Masjid Al-Aqsa. Itu masjid siapa, Bu? Itu masjid kita semua. Bayangkan kita, ini masjid ini kan baru selesai diresmikan, tiba-tiba besok malam ada teriakan dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah terbakar Masjid Nurul Huda. Misalnya ya, diserbu oleh tentara-tentara asing, tentara Cina misal. Kemudian Al-Qurannya dirobek-robek. Kemudian jemaah sholat dibubarkan, dirusak jenderanya. Kira-kira kita marah gak, Bu? Emosi gak, Pak? Emosi. Kita nggak akan tenang semalaman, kita nggak akan tidur selama Masjid Nurul Huda ini dikuasai oleh penjajah. Nggak tidur kita, gelisah hati ini. Kenapa kita nggak seperti itu terhadap Masjidil Aqsa? Kenapa kita bisa tidur nyenyak? Kenapa kita bisa menonton sinetron dengan tenang? Sementara Masjidil Aqsa ini dinodai, diinjak-injak, dibakar, dirusak. Apa kita enggak yakin bahwa itu masjid kita?
Itu masalahnya. Suatu hari saya pernah diundang oleh sahabat saya di Gaza. Namanya Muhammad Abu Sidu, anak muda. Dia undang saya ke kantornya dan kita ngopi bareng di situ. Sambil ngopi dia curhat. Apa dia bilang? Akhi Muhammad, la ta'rif kam ana za'lan minal muslimin al-yawm. Dia bilang, Akhi Muhammad Hussein, kalau aja kamu tahu, kalau aja panjenengan tahu betapa saya ini marah, saya ini emosi, kecewa terhadap umat Islam dunia. Saya bilang, kenapa kamu marah, kecewa? Dia bilang apa? Apakah umat Islam ini enggak paham bahwa yang kami perjuangkan hari ini itu masjid mereka, Masjidil Aqsa itu masjid mereka, masjid kita bersama-sama. Kenapa umat Islam ini kok males banget ngurusin Masjidil Aqsa ini? Cuek sama kita, abai sama kita, enggak mau menoleh ke arah kita. Kenapa umat Islam ini baru mau menoleh ke arah kami, baru mau memperhatikan kami kalau sudah ada anak-anak yang dibantai, darah kami sudah mengalir deras, masjid-masjid dibombardir, baru umat Islam ini menoleh ke arah kami. Jadi kami harus memancing perhatian mereka dengan darah anak-anak kami. Masya Allah, ini keterlaluan. Dia bilang, apakah serendah itu kami di mata mereka umat Islam? Jadi kenapa terjadi pembantaian kali ini? Karena kita umat Islam tertidur. Kita setengah-setengah ketika bicara Palestina ini. Kita enggak serius memperjuangkan Masjidil Aqsa. Kita masih angin-anginan. Ketika bicara Masjidil Aqsa kita masih menggunakan waktu sisa, tenaga sisa, energi sisa, harta sisa. Sementara orang-orang Israel, Amerika, Inggris, Zionis itu mereka menjajah Palestina itu dengan semua kemampuan yang mereka miliki, bukan dengan tenaga sisa, bukan dengan energi sisa. Mereka mengerahkan seluruh harta mereka, seluruh pikiran mereka, seluruh sumber daya mereka untuk membantai, untuk menjajah Palestina. Kenapa kita memperjuangkan Palestina dengan setengah-setengah? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la tushaddur rihal illa ila thalathat masajid, al-masjidil haram, wa masjidi hada, wal masjidil aqsa. Kata Kanjeng Nabi SAW bersabda, wahai umatku, jangan kalian maksain pergi keluar dari rumah jauh-jauh, kecuali kalau kalian mau mengunjungi 3 masjid ini, kata Nabi. Yang pertama Masjidil Haram, di mana Bu? Di Mekah. Kedua Masjid Nabawi di mana? Madinah. Ketiga Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Itu bukan perkara kunjungan doang Ibu, bukan hanya masalah kunjungan. Itu adalah titipan, wasiat, amanat, perintah. Wahai umatku, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat, sering-seringlah kunjungi 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa kunjungi? Jaga, dirawat, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai sepi, jangan sampai kosong, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai direbut oleh musuh, dikuasai musuh. Itu amanat yang harus kita pikul bersama-sama. Tapi kita hari ini sedang mengkhianati amanat itu. Kita fokusnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Oh, itu orang kaya, itu uang sugih itu. Setiap bulan ibadah umroh ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi berkali-kali. Kok bisa gitu loh, umroh tenang gitu loh di sana. Sementara Masjidil Aqsa diabaikan, nggak diperhatikan, itu gimana? Titipannya 3 bukan 2. Kenapa kita menaktirikan Masjidil Aqsa? Itulah alasan kenapa kita umat Islam hari ini hidup tertindas, terhina. Dulu kita berpikir bahwa seluruh dunia merdeka kecuali Gaza yang terjajah. Hari ini kita dibuka mata kita. Ternyata seluruh dunia itu tertindas, terjajah, cuman Gaza yang merdeka. Itu kenyataannya. Setiap tahun kita diperlihatkan pemandangan, tontonan bagaimana Masjidil Aqsa ini dinodai, diserbu. Umat Islam yang sedang i'tikaf ditembaki, dipukuli, ditangkapi.
Umat Islam sedang taraweh dibubarkan paksa, dibom dengan bom gas air mata, sebagian ditembaki dengan peluru timah panas. Kemana umat Islam Indonesia yang jumlahnya ratusan juta dengan ratusan ribu tentaranya? Kemana? Kenapa nggak bisa bergerak? Hanya bisa menonton dari jarak jauh, menangis seperti anak kecil. Kemana militer Malaysia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, kemana? Hanya bisa menonton dari jauh, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita semua terjajah, karena kita semua tertindas, terbelenggu. Itu jawabannya. Sementara ada satu masyarakat di Palestina yang ketika mereka melihat Masjidil Aqsa diinjak-injak, mereka tidak diam. Mereka tidak hanya menangisi, tapi mereka meluncurkan ribuan roketnya. Ribuan roket buatan mereka. Mereka hujani Tel Aviv, mereka hujani kota-kota di Israel. Mereka hukum Israel atas kebiadaban mereka, kebiadaban Israel. Siapakah mereka? Para pejuang-pejuang di Gaza. Kok bisa para pejuang-pejuang di Gaza ini menghujani Tel Aviv, menghujani Israel dengan ribuan roketnya? Karena Gaza ini merdeka, tidak tertindas seperti kita hari ini. Maka yang benar itu Bu, Pak, bukan Palestina yang butuh kita, kita yang butuh Palestina. Bukan Gaza yang butuh kita yang butuhkan Gaza. Karena kita nggak bisa menghukum Zionis, karena kita tidak bisa memukul Zionis, maka perjuangan kita diwakili oleh para pejuang-pejuang di Gaza. Dan para pejuang Gaza tahu, masyarakat Gaza tahu, ketika mereka menghujani Tel Aviv, mereka akan dibombardir, mereka akan diserbu oleh Israel, akan dibunuhi keluarga mereka. Mereka tahu, tapi itu adalah resiko yang harus mereka terima. Karena mereka tidak bisa melihat Masjidil Aqsa dijajah dan dirusak. Harusnya Pak, kita nih kaum pria, harusnya kita yang hari ini berlumuran darah di Gaza ini, mengangkat senjata melawan penjajahan Zionis Israel. Tapi karena kita nggak mampu hari ini, kita terbelenggu oleh berbagai undang-undang internasional, maka perjuangan kita sedang diwakili oleh ibu-ibu di sana. Perjuangan kita sedang diwakili oleh anak-anak di sana. Kita di rumah tidur di atas kasur yang empuk, makan kenyang, di bawah dalam AC dan kipas angin. Jadi kita jangan merasa kita ini nggak punya kewajiban, kita punya kewajiban. Tapi karena kita ini nggak bisa bergerak ke sana, maka kewajiban kita sekarang masih sebatas apa? Jihad bil amwal, jihad dengan harta. Maka ketika kita sudah memahami jihad dengan harta ini, jangan harta sisa yang dikirim ke Gaza. Karena yang sedang dikorbankan oleh warga Gaza ini bukan tenaga sisa. Ibu-ibu di Gaza, para pria di Gaza, mereka berjuang dengan mengorbankan seluruh harta mereka, seluruh darah mereka, jiwa mereka. Seorang ibu di Gaza, anaknya dibunuh, 6 orang anaknya terbunuh di depan mata kepala dia sendiri dalam sebuah ledakan bom. Si ibu itu teriak menangis ibu itu. Kok menangis? Manusiawi. Bagaimana kalau anak-anak kita dibunuh satu persatu? Tapi enggak lama nangisnya. Kemudian ibu ini menengadah ke langit, ya Allah, ar-radit, ya Allah. Ya Allah, apakah engkau ridho ya Allah? Apa engkau senang ya Allah? Kalau engkau ridho, maka aku ridho. Kalau engkau senang, maka aku senang ya Allah. Anak-anakku terbunuh hari ini, ambillah ya Allah. Ini adalah harga yang harus aku berikan, aku bayar untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Lantas kita, apa harga yang sudah kita berikan untuk Masjidil Aqsa? Uang-uang sisa dari kita? Atau tenaga setengah kita, tenaga sisa kita, pikiran sisa kita? Kita zalim selama ini. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah nyebut nama Palestina dalam Al-Qur'an. Mboten enten Palestina dalam Al-Qur'an. Tapi ketika Allah ingin membahas Al-Qur'an, membahas Palestina, Allah menggunakan narasi terbaik. Alladzi barakna haulahu, negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Surat Al-Isra ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 14 Allah berfirman, allati barakna fiha lil alamin,
negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 71 juga allati barakna fiha. Surat Al-A'raf allati barakna fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 kali dalam Al-Qur'an Palestina dengan negeri yang kami berkahi. Itu apa artinya? Itu isyarat, wahai hamba-hambaku, ingatlah keberkahan kalian ini sangat tergantung pada kondisi Masjidil Aqsa. Kenapa kita hari ini hidup tertindas di mana-mana, terhina di mana-mana? Di Myanmar kita tertindas, di Cina Uighur umat Islam ditindas, di Afghanistan, di Irak ditindas semua kita. Kenapa? Karena keberkahan umat Islam hari ini sedang tersumbat oleh penjajahan di Palestina. Maka kalau kita mau hidup kembali jaya umat Islam, caranya apa? Fokus membebaskan Baitul Maqdis. Palestina ini Bu, negeri para nabi. Nabi Ibrahim lahir di Irak, tapi hidup dan tinggalnya di Palestina. Punya anak Nabi Ishak, Nabi Ismail, itu wong Palestina. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, wong Palestina. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, wong Palestina. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, mereka semua orang-orang Palestina. Kita semua mengaku beriman dengan para nabi, bercita-cita dikumpulkan di surga dengan para nabi. Kalau hari ini melihat negeri Palestina dijajah, kita tenang-tenang saja, tidak memperjuangkan dengan sepenuh hati, bagaimana kita bisa bertemu dengan para nabi di surga nanti? Malu kita. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya kita memberikan yang terbaik untuk Palestina. Dan hari ini alhamdulillah, ya meskipun dengan segala keterbatasannya, saya punya lembaga kemanusiaan namanya INH, International Networking for Humanitarian. Kami sampai hari ini tim kami di Gaza masih terus menyalurkan bantuan-bantuan yang kami terima dari para donatur Indonesia. Alhamdulillah. Jadi saya 2018, 5 tahun lalu, 2018 berarti ya 4 tahun, 6 tahun lalu, kami membangun lembaga kemanusiaan di sana. Dan sampai tadi sekitar 2 jam yang lalu kami terus komunikasi dengan mereka. Alhamdulillah kita bisa membagikan ribuan karung tepung gandum untuk mereka ubah menjadi roti. Alhamdulillah. Kemudian logistik sayur-sayuran yang masih ada kita usahakan kita beli dan kita bagi-bagikan kepada warga Gaza. Tapi kita berkumpul di sini Bu, Pak, bukan untuk mengasihani Gaza. Kita berkumpul di sini bukan untuk menangisi duka Gaza, karena warga Gaza nggak pernah minta dikasihani. Tugas kita hari ini adalah membangunkan diri kita. Jangan lagi seperti yang udah-udah Bu ya. Gimana yang udah-udah? Kita ini biasanya 12 bulan setahun, cuma 2 bulan semangatnya, betul Bu? 10 bulannya tidur kita. Setahun full itu cuma 2 kali galang donasi, selebihnya lupa lagi. Mulai hari ini kita nggak boleh seperti itu. Setiap kali ada rezeki langsung kita sisihkan harta terbaik untuk Palestina, baru sisanya kita gunakan untuk kebutuhan di rumah. Itu agar kita mendapat keberkahan. Dan pasti itu, Ibu jangan kaget Bu ya. Kalau kita ini maksimal jor-joran membantu Baitul Maqdis, perjuangan Palestina, itu Allah akan hujani kehidupan kita dengan berbagai keberkahan. Itu banyak. Saya ada donatur dari Bekasi. Saya tinggal di Bogor, sampingnya Bekasi. Ibu-ibu ini dia punya usaha kontrakan 8 pintu, tapi kosong, nggak ada yang kontrak. Dia juga punya usaha punya sekolahan TK, tapi sudah mau bubar gara-gara nggak bisa menggaji gurunya. Ketika terjadi peristiwa 7 Oktober ini 2 bulan lalu, dia nangis melihat Gaza. Akhirnya dia kirim bantuan donasinya, hadiahnya ke Gaza melalui kami. Dia kirim tabungannya. Enggak lama kemudian, sehari setelahnya dia ngirim WhatsApp pesan. Ya, subhanallah, sejak saya kemarin kirim donasi ke Gaza, tiba-tiba kontrakan saya penuh. Banyak yang ngontrak. Dan ada ibu-ibu datang ke TK saya, daftar jadi guru, nggak mau digaji.
Masya Allah. Akhirnya hasilnya dia kirim lagi ke Palestina itu. Dia kirim ke Palestina, besoknya dia kirim lagi pesan WhatsApp, masuk ke nomor saya di WhatsApp. Dia bilang, subhanallah Ustaz, gula darah saya yang tadinya 340 sekian, turun jadi 155. Masya Allah. Jadi itu keberkahan itu memang nyata gitu loh. Kalau kita bantu Palestina, jangan menggunakan matematika dunia. Kalau aku punya uang 1 juta, kasih 200.000 untuk Palestina, berarti 300.000. Bukan gitu cara ngitungnya. Ya, tapi apa? Kalau kita kasih ke Palestina 200.000 atau 1 juta, itu Allah ganti 700 juta. Nah, karena kan ada itu ayatnya. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan sekali lagi, bukan Palestina, bukan Gaza yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Gaza. Karena suatu hari Perdana Menteri Israel, Pak, Perdana Menteri Israel yang pertama namanya David Ben Gurion, ditanya oleh wartawan, Pak Perdana Menteri, kita mau tanya ini, kenapa kok batas Israel ini dari hari ke hari terus melebar, terus membesar, terus meluas? Di mana batasnya? Apa jawaban Ben Gurion? Batas wilayah Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara Israel bisa menjangkau Arab Saudi, itu dijajah itu Arab Saudi. Kalau tentara Amerika bisa menjangkau Mesir, Suriah, Lebanon, kena Amerika. Bahkan kalau tentara Amerika bisa menjangkau Tuban, ini kan Tuban Pak ya katanya, dijajah Tuban ini. Tapi karena hari ini Israel sedang terbentur oleh satu batu keras bernama Gaza, jadi mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Berkali-kali mereka itu menyerang Gaza. Saya masuk ke Gaza 2011. 2012 itu pengalaman pertama saya dibombardir selama 8 hari. Kalau saya bilang dibombardir Pak, itu satu hari itu bisa 1000 bom jatuh ke Gaza itu. Dari darat, laut, udara. Nah, ya kan, itu baru suara saya udah kagetnya gitu. Di Gaza saya hampir nggak ada jeda itu, bom sana sini. 2012 itu pertama kali kami dibombardir. Kemudian 2014 kami dibombardir lagi 50 hari. 2021 kami dibombardir lagi selama 14 hari. Sekarang ini sudah 3 bulan Gaza dibombardir, belum berhenti juga. Jadi saya ini bukan saksi mata sebetulnya. Saya ini korban selamat. Ya, tapi Masya Allah, Gaza dibombardir berkali-kali, diserang berkali-kali, menolak untuk menyerah. Enggak pernah mengatakan kami menyerah, enggak. Mereka menolak untuk tunduk. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa yang sedang diperjuangkan oleh mereka adalah kehormatan umat Islam, kehormatan kita semua. Maka dari itu malam hari ini kita sama-sama muhasabah. Ya Allah, mulai hari ini kita akan berjanji, kita akan fokus, kita akan mati-matian memperjuangkan Palestinamu. Enggak harus kesana angkat senjata, enggak bisa kita sekarang kesana angkat senjata. Tapi apa? Dengan doa, itu yang pertama. 2, edukasi. Ya, bagi mereka yang belum terbuka disampaikan. Kita yang sudah paham, kita punya kewajiban untuk memahamkan yang lain agar yang lain juga ikut merasakan wajibnya kita memperjuangkan Baitul Maqdis. 3, boikot Ibu. Ya, hati-hati dalam memilih barang-barang. Jangan sampai barang-barang buatan Amerika, buatan Israel masuk ke rumah kita. Kemudian yang terakhir, donasi hadiah. Berikan harta terbaik untuk Palestina. Jangan yang sisa, ya, karena mereka sedang memperjuangkan kehormatan kita dengan mengorbankan seluruh harta-harta mereka, darah nyawa mereka. Maka kita pun harus memperjuangkan Palestina dengan seluruh yang kita miliki. Demikian, takbir. Akhir qauli hada, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.